Ini adalah tempat terdalam di bumi, hampir 11.000 meter ke bawah, tidak ada sinar matahari, tekanan yang menghancurkan, dan kita hampir tidak tahu apapun tentangnya. Namun kini satu negara tengah berlomba untuk menjelajahi kedalaman ini, dan bukan hanya untuk sains. China mengerahkan armada robot laut dalam membangun pangkalan bawah laut, dan diam-diam bergerak untuk mengklaim apa yang ada di dasar sebelum orang lain bisa melakukannya. Saat Amerika Serikat menggerogoti program penelitian kelautannya, China menyelami lebih dalam, bergerak lebih cepat, dan berinvestasi lebih agresif daripada negara manapun. Jadi apa sebenarnya yang ada di bawah sana? Dan mengapa China begitu bertekad untuk mendapatkannya terlebih dahulu? Sekarang mari kita lihat bagaimana China beralih dari satu penyelaman laut dalam, ke sesuatu yang jauh lebih ambisius. Pada tahun 2020, China mengirim tim yang terdiri dari 3 orang ke dasar laut, dengan kapal selam bernama Fendu. Itu adalah penyelaman terdalam yang pernah mereka lakukan, namun inilah yang membuat usaha mereka berbeda. Mereka tidak berhenti, mereka menggandakannya. Setiap kapal selam baru lebih kecil, lebih canggih, dan dirancang untuk kembali lagi dan lagi. Pada tahun 2024, China telah melampaui misi-misi kasar dan beginilah penampakannya. Sebuah robot yang tidak lebih besar dari kotak sepatu, dijatuhkan ke dalam salah satu lingkungan paling tidak bersahabat di bumi, tanpa pilot, tanpa kabel. Ia merangkak ke dasar laut dengan kekuatannya sendiri, dan kembali dengan utuh. Momen itu menandai peralihan dari misi langka menjadi sesuatu yang dapat diulang, dapat ditingkatkan skalanya, dan jauh lebih ambisius. Sebab jika satu robot kecil saja dapat melakukan apa yang dulu dibutuhkan kapal selam besar, apa yang akan terjadi jika Anda membangun armada robot seperti itu? Fendu bukanlah akhir, itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. China sedang mengembangkan generasi baru robot laut dalam, mesin otonom kecil yang meluncur, merangkak atau melenturkan diri di kedalaman, dibuat untuk tugas yang berbeda-beda. Mereka bekerja sama dalam armada menempuh jarak yang lebih jauh, lebih sering dan dengan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan kapal selam mentah. Jadi apa yang ingin mereka temukan? Laut dalam menyimpan lebih dari sekedar makhluk aneh, dan tekanan ekstrim ini adalah laut yang dingin, tempat metana dan hidrogen sulfida merembes dari bawah dasar laut. Mungkin kelihatannya tidak banyak, tetapi gas-gas ini memberi makan seluruh ekosistem otot kerang, dan cacing tabung yang bertahan hidup tanpa sinar matahari, melainkan hidup dari energi kimia. Mengapa hal ini penting bagi China? Karena rembesan dingin lebih dari sekedar oasis laut dalam yang aneh, mereka adalah tempat uji coba alami. Mereka menunjukkan bagaimana kehidupan berkembang pesat dalam kondisi ekstrim. Mereka menawarkan model untuk sistem energi masa depan, dan mereka menyerupai lingkungan. Sekarang lihat ini, apa yang tampak seperti salju beku yang memadati dasar laut, sebenarnya adalah sesuatu yang jauh lebih tidak biasa. Hidrat metana atau es api, terbentuk ketika gas metana terperangkap di dalam kurungan es di bawah tekanan tinggi pada suhu dingin, dan ya, jika Anda menyalakannya, ia akan terbakar. Para ilmuwan mempelajarinya sebagai sumber bahan bakar potensial, tetapi mengekstraknya beresiko, mengganggu dasar laut. Terlalu banyak dapat memicu tanah longsor bawah laut, atau melepaskan sejumlah besar metana gas rumah kaca yang kuat ke dalam laut dan atmosfer. Fakta bahwa kita melihat ini di kedalaman, ini menunjukkan seberapa jauh eksplorasi laut dalam telah berkembang, dan itu menimbulkan pertanyaan berikutnya, sumber daya apa lagi yang mungkin terkubur di sini? Lihatlah batu-batu bulat dan bergelombang yang tersebar di dasar laut. Anda sedang melihat modul polimetalik, batu-batu kecil seperti kentang yang berada di dasar laut. Di dalamnya mengandung logam berharga seperti kobalt, nikel, tembaga, dan mangan. Logam-logam ini penting untuk membangun baterai kendaraan listrik, dan sistem energi terbarukan, dan beginilah cara pengumpulannya. Sebuah kapal permukaan menurunkan kendaraan penambangan robotik ke dasar laut. Kendaraan itu merayap di dasar, menyekop lapisan sedimen teratas beserta bintil-bintilnya. Segala sesuatu yang terkumpul dipompa kembali melalui pipa ke kapal.
Saat pengangkut sedimen merayap di dasar laut, mereka memunculkan awan sedimen besar yang dikenal sebagai gumpalan awan. Ini dapat menghancurkan habitat yang rapuh, dan melayang sejauh bermil-mil. Setelah bintil-bintil tersebut diproses, gumpalan limbah kedua dipompa kembali ke lautan, menambah kekacauan. Jika hal ini terjadi sebelum kita memahami dampak jangka panjangnya, kerusakannya mungkin tidak dapat dipulihkan. Beberapa ilmuwan memperingatkan bahwa dasar laut bisa memakan waktu berabad-abad untuk pulih, jika memang bisa pulih dan tanpa adanya konsensus yang jelas tentang cara mengelola limbah, atau di mana membuangnya. Satu hal menjadi jelas, kita terjun langsung tanpa mengetahui gambaran lengkap tentang biayanya. Banyak ahli biologi kelautan sangat peduli terhadap penambangan laut dalam. Secara keseluruhan ekosistem tersebut lambat pulih dan sangat rapuh, mengganggu mereka dapat memusnahkan spesies yang belum kita temukan, dan menghancurkan habitat yang membutuhkan waktu jutaan tahun untuk terbentuk. Semua ini bintil-bintil rembesan dan alat untuk menjangkaunya, memperjelas satu hal, laut dalam yang ekstrim tidak lagi berada di luar jangkauan. Bumi ini kaya akan sumber daya, dan semakin mudah diakses setiap harinya. Namun jika laut dalam menjadi perbatasan sumber daya berikutnya, siapa yang memutuskan bagaimana laut tersebut digunakan atau dilindungi? Saat ini regulasi masih minim, dan ambisi mengalahkan pengawasan. China melihat celah itu. Mereka tidak hanya mengamati atau bereksperimen, mereka bersiap untuk mengekstraksi, mengklaim, mengamankan apa yang ada di sini sebelum orang lain melakukannya. Mereka berinvestasi dalam kehadiran jangka panjang. Saat ini mereka berencana membangun pangkalan permanen, sedalam 2000 meter di bawah air, yang dirancang agar 6 ilmuwan dapat tinggal dan bekerja hingga 30 hari dalam satu waktu. Itu seperti stasiun luar angkasa tetapi di dasar laut, dan itu memberi China sesuatu yang bahkan lebih berharga daripada mineral. China sedang membangun peralatan, pengetahuan dan pengalaman, yang dibutuhkan untuk beroperasi di kedalaman laut, tidak hanya sekali tetapi terus-menerus. Begitulah cara mereka maju, dengan mengubah eksplorasi menjadi pengulangan, dan pengulangan menjadi dominasi. Segenggam kenari sehari dapat meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan kolesterol dan bahkan mendukung daya ingat. Tetapi mengapa beberapa kenari berwarna keemasan, renyah dan beraroma, sementara yang lain tampak gelap, pahit dan tidak menggugah selera? Perbedaannya terletak pada proses produksi itu sendiri. Dalam video hari ini saya akan mengajak kalian untuk menjelajahi proses produksi kenari berkualitas tinggi, di mana setiap detail membuat perbedaan. Setiap musim gugur dari pertengahan Desember hingga awal November, perkebunan kenari besar di California memulai musim panennya. Namun sebelum pohon besar ini tumbuh di ladang, petani menaruh biji kenari di tanah lembab, untuk membantu mereka bertunas. Setelah beberapa minggu tanaman kecil tumbuh, dan dirawat dengan hati-hati dalam nampan berisi tanah yang subur. Ketika pohon muda sudah cukup kuat, mereka dipindahkan dan ditanam di ladang hingga tumbuh menjadi pohon kenari dewasa. Dengan lebih dari 400.000 hektar lahan budidaya, produksi tahunan kenari mentah California mencapai lebih dari 700.000 ton. Saat musim panen tiba, tanda paling jelas bahwa kenari sudah siap adalah saat kulit luar berwarna hijau, yang dikenal sebagai kulit ari, mulai terbelah atau terpisah dari cangkang bagian dalam yang keras. Alih-alih pemanenan dengan tangan seperti pada metode tradisional, seluruh proses saat ini sepenuhnya dilakukan secara mekanis. Langkah pertama melibatkan penggunaan alat pengocok pohon mekanis, mesin khusus yang dilengkapi dengan lengan hidrolik kuat, yang dibungkus karet empuk. Lengan ini dengan lembut mencengkram batang pohon tanpa merusak kulit kayu. Saat diaktifkan mesin tersebut menghasilkan getaran kuat pada frekuensi sekitar 200 hingga 250 getaran per menit, berlangsung selama 5 hingga 10 detik. Hal ini menyebabkan buah kenari yang sudah matang jatuh secara massal ke tanah.
Setelah buah kenari jatuh, sebuah penyapu bergerak masuk. Mesin ini menggunakan drum berputar dengan sikat lembut yang dikombinasikan dengan sistem udara bertekanan rendah, untuk mengumpulkan buah kenari ke dalam tempat-tempat rapi di antara barisan, daun pohon kering, ranting, dan debu disingkirkan. Rata-rata satu penyapu dapat menangani sekitar 20 hingga 40 hektar per hari, tergantung medannya. Berikutnya adalah mesin pemanen atau pemetik, dilengkapi dengan sistem konveyor yang mengangkat kenari dari tanah, dan mengangkutnya ke unit sortasi utama. Di sini kipas sentrifugal meniup serpihan ringan seperti daun dan debu, hanya menyisakan kacang kenari untuk diproses lebih lanjut. Segera setelah dikumpulkan, kenari diangkut ke fasilitas pemrosesan pertama, biasanya terletak di dekat kebun untuk memastikan kacang ditangani dalam waktu 24 jam setelah jatuh. Di sini kenari dimasukkan ke dalam mesin pengupas, yaitu sistem mekanis yang menggunakan rol dan semburan air bertekanan tinggi, untuk mengupas kulit luar berwarna hijau yang menyelimuti cangkang. Kemudian mereka melewati tahap penyortiran lainnya menggunakan saringan getar dan sistem aliran udara, untuk menghilangkan kacang yang kosong atau rusak. Selanjutnya kenari bercangkang yang sudah memenuhi syarat dipindahkan ke sistem pengeringan industri. Langkah ini penting karena mengurangi kadar air di dalam kacang dari sekitar 35% menjadi di bawah 8%. Pengeringan biasanya memakan waktu 18 hingga 24 jam menggunakan aliran udara panas yang stabil, dan suhu yang dikontrol secara cermat. Setelah dikeringkan, kenari didinginkan, dikemas ke dalam wadah besar dan dimuat ke dalam wadah tertutup, untuk diangkut ke fasilitas pemrosesan kedua. Setelah tiba di pabrik kedua ini, kenari yang masih bercangkang ditempatkan di gudang penyimpanan besar, yang dilengkapi dengan sistem pendingin modern dan pengontrol kelembaban yang tepat. Lingkungan penyimpanan dipertahankan pada suhu sekitar 0,5 derajat Celcius, yang memungkinkan kenari bertahan selama 6 hingga 12 bulan sambil mempertahankan teksturnya, aroma dan warna biji alami. Setelah diangkut ke fasilitas pengolahan, seluruh kumpulan kenari disortir menjadi dua kategori utama, yaitu kenari bercangkang utuh dan kenari tidak bercangkang. Untuk kenari bercangkang, kacang kenari terlebih dahulu dilewatkan melalui pengukur drum berputar, yang menggunakan lubang dengan berbagai diameter, untuk memisahkan kacang berdasarkan ukurannya. Setelah diukur, kemudian kenari dicuci kembali dengan air bersih. Lalu pekerja memeriksa kacang secara manual untuk membuang kacang yang retak, layu atau menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Kacang yang memenuhi syarat kemudian dikemas ke dalam karung dan siap diekspor ke pasar di seluruh dunia. Sementara itu kacang kenari yang hendak dikupas melalui proses yang lebih rinci. Pertama, kacang-kacangan disortir berdasarkan ukuran menggunakan sistem roll berbentuk V, yang memisahkan kacang berdasarkan ukurannya. Kemudian biji-biji tersebut dimasukkan ke dalam mesin pemecah mekanis, dengan silinder berputar yang memberikan tekanan yang tepat untuk memecahkan cangkang keras, tanpa merusak inti di dalamnya. Sebelum dikemas, para pekerja melakukan pemeriksaan akhir secara manual, untuk memastikan hanya biji kenari yang tampak bagus berwarna keemasan, dan tidak rusak yang masuk ke jalur pengemasan. Produk yang sudah selesai disegel dalam kantong vakum, atau kedap udara untuk menjaganya.